Halo semua teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like videonya agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan permintaan maaf yang tulus dari seseorang yang mengaku dari dulu itu membenci Pak Joko Widodo. Nah, bagaimana ya perjalanan dia dari yang begitu membenci Pak Jokowi sampai akhirnya sadar dan dia bahkan berkata ingin banget meminta maaf kepada Tuhan, ingin banget meminta maaf kepada Jokowi atas kebencian yang selama ini dia lakukan kepada Pak Presiden. Nah, bagaimana sih perjalanan orang tersebut sehingga menyadari kesalahannya? Menurut saya surat ini sangat membuat kita terharu dan kita akan simak bareng-bareng apa sih yang ingin disampaikan oleh pembenci Jokowi yang kini sudah menyadari kesalahannya itu. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Ini adalah isi surat dari orang yang bukan pendukung Jokowi, bahkan pembenci. Kutipannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya bukan pendukungmu, bahkan saya pembencimu. Saya tak rela engkau kembali jadi presiden. Bukan karena harga-harga pada mahal, seperti kata orang. Toh kami masih mampu untuk belanja, padahal kami bukan orang mampu. Saya menolakmu karena masalah ideologi, masalah kapasitasmu, dan semua predikat tentangmu, seperti yang saya yakini selama ini. Maka ketika gempa menimpa kami, dan engkau datang berkunjung, saya tetap tidak respect. Toh itu tugasmu, Pak Presiden. Maka ketika engkau datang ke Lombok Utara dan masyarakat pada menyambutmu, saya diam saja dan hanya melihatmu dari jauh dengan rasa sinis. Bahkan saya melarang anak istri untuk ikut larut dalam euforia kegembiraan menyambutmu. Padahal saya lihat istri saya ingin juga mendekat, ikut salaman, bahkan berfoto-foto seperti yang dilakukan masyarakat lainnya. Sampai datang waktu sholat, kulihat Bapak Presiden tetap ingin berjamaah bersama kami, walau diingat sarana yang tidak memungkinkan. Dengan tenang Bapak Presiden menuju gentong biru, tempat penampungan air untuk berwudu. Sangat hati-hati dan memakai air sedikit sekali. Mungkin karena tahu air bersih sulit kami dapatkan, dan agar jamaah lainnya tetap kebagian air untuk berwudu. Lalu menyilahkan orang lain untuk berwudu di tempat itu. Sampai pada saat sholat, saya masih mencari-cari kesalahannya. Bacaannya standar-standar saja, seperti imam lainnya. Orang-orang pun bersalaman dengan Bapak Presiden tanpa canggung, tapi saya tetap menjauh dan tidak peduli. Ketika Bapak Presiden ikut tidur di tenda, saya diam-diam mulai memperhatikannya. Sosok yang mungkin sudah letih malam itu tetap tampil dengan penuh perhatian, menyapa rakyatnya dan berdiskusi pendek entah apa yang ditanyakan. Tubuh pemimpin itu rela merebahkan tubuhnya di bawah tenda beralaskan karpet di lapangan sepak bola ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sejak tidur di tenda ini, saya tidak pernah pulas, selalu was-was dan terbangun begitu mendengar bunyi apapun. Khawatir dengan gempa susulan, khawatir dengan semua kemungkinan buruk yang siap menimpa kami. Tapi malam ini, alam pun seperti diam, memberi kenyamanan untuk kami beristirahat. Begitu syahdu, begitu damai perasaan keluarga saya. Baru kali ini saya puas tertidur, seperti ada seorang yang melindungi kami, menjaga istirahat kami, berada di tengah-tengah kami seperti rakyat lainnya. Sebelum saya tertidur, saya masih melihat dari jauh sosok pemimpin itu terbangun, duduk, mengitari pandangannya, melihat dengan seksama pada rakyatnya yang bergelimpangan di atas tikar. Bapak Presiden ikut merebahkan badannya, ikut bersama kami merasakan dinginnya malam. Malam ini begitu damai dan tenang. Bahkan suara tangis anak-anak yang biasanya berisik malam ini tidak terdengar. Anak saya juga tidak rela. Malam yang begitu tenang, seakan tidur kami dinabobokkan oleh seorang ayah pada anak-anaknya, dan seorang presiden pada rakyatnya.
sewaktu Bapak Presiden pamit untuk melanjutkan perjalanannya, barulah saya mendekat untuk ikut menjabat tangan itu. Dengan lirih saya ucapkan terima kasih dan kata maaf yang mungkin tidak dimengerti oleh Bapak Presiden. Dalam hati saya memohon pada Sang Khalik, maafkan hambamu yang sangat kejam dan membenci pemimpinnya. Kulihat ketulusan pada wajah kurusnya, kulihat keteduhan pada matanya, kulihat senyum tipisnya yang ikhlas sambil menjabat tangan saya. Ingin rasanya memeluk tubuh kurus yang keletihan itu sambil memohon maaf, ampun atas kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Tapi saya hanya bisa berkata pelan, maafkan saya Pak. Hanya itu yang keluar dari mulut saya, karena Bapak Presiden dengan cepat menjabat tangan-tangan yang lain. Saya melihat punggung itu menjauh ditemani Bapak Gubernur kami TGB, sosok pemimpin-pemimpin yang baru saja memperlihatkan jati dirinya. Tabiat dan karakternya bukan pencitraan seperti yang selama ini saya tuduhkan. Maafkan saya Bapak Presiden, maafkan rakyatmu yang tidak tahu diri dan hanya mengenalmu dari opini-opini dan sosial media. Walau saya masih bersyukur, masih sempat meminta maaf sebelum ajal menjemput dan mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa saya terhadap Sang Ulil Amri, kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanjung, Lombok Utara, Agustus 2018, Muhka Anwar. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ya, itu teman-teman video dari seorang pembenci Pak Jokowi yang akhirnya mencintai Pak Jokowi karena dia melihat langsung ternyata Pak Jokowi itu tidak seperti yang digembar-gemborkan hoaks selama ini, bahwa Pak Jokowi itu PKI, pencitraan, antek asing dan sebagainya. Ketika terjadi gempa di Lombok, dia melihat secara langsung bagaimana Pak Jokowi bercengkarama dengan masyarakat. Bahkan ketika wudhu katanya Pak Jokowi mengambil air sedikit karena tahu agar nanti orang-orang masyarakat tetap kebagian air gitu. Jadi sangat detail ya. Jadi luar biasa kesadaran yang dialami atau perjalanan spiritual lah bisa dikatakan ya daripada pembenci Pak Jokowi ini, sehingga akhirnya dia sadar dan mencintai Pak Jokowi. Saya pribadi terharu ya mendengar kalimat-kalimatnya tadi gitu loh. Jadi ya itu teman-teman pentingnya agar kita tidak mudah termakan hoak, dan saya salut dengan pengakuan dari orang ini karena berani mengakui kesalahannya. Bahkan dia ingin sekali meminta maaf dengan Pak Jokowi, tapi karena Pak Jokowi ya cepat-cepat salamannya, dia juga meminta maaf kepada Tuhan katanya tadi. Saya salut, saya sangat apresiasi gitu. Itu aja teman-teman, semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai.